Makanya mohon izin abang menyanyikan lagu Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh ibuku tak pernah lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangkung teuing. Alhamdulillah. Pak Kades beungeutna sarua jeung abah. Kok eta irungna monyongna ge. Puntennya Pak Kades gitu. Sabar. Innallaha masabirin. Sesungguhnya orang sabar itu aya meureun. Ini seragam bagus. Bagus ya Bu seragamnya panitia ya. Oh, aya meureun. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Kepala Dusun. Dusun sia. Duh aing mandi kadus. Kepala Dusun Bapak Sutikno. Udah berangkat haji belum? Haji ya. Haji Sutikno bagus tuh. Iya. Pak Kades geus mere amplop. Ya. Pak Kadus aya meureun. Para kiai abah nada dihapunten sabudaya kalepatan. Suasananya sengaja abah bangun dengan suasana canda dan dakwah. Apa dasarnya? Sebab Kanjeng Rasulullah beliau pernah amanah at-tabasam sodakoh, senyum pun itu ibadah. As-sodakoh itu tanfaul bala. Sodakoh itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-dikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum. Abah Someah, Sumeh, Amis Budi dengan siapapun tersenyum. Jangankan bertemu sama orang, bertemu sama sapi sekalipun tersenyum. Iya. Ibu mau tahu abah tersenyum sama sapi? Mau tahu? Alhamdulillah. Para kiai, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, ini kan kita
Maulid ya. Kita tawasulan sebentar ya Bu ya, Bapak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syai'ulillahi lahu wa lahunna wa lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa nahusu khasatan ila hadrati arba'ati sahabatil mustahidina. Ya Sayyidina wa Maulana Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina wa Maulana Umar bin Khattab wa Sayyidina wa Maulana Utsman bin Affan wa Sayyidina wa Maulana Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha radhiyallahu anhu. Syai'ulillahi lahu wa lahunna wa lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu dibiasain. Ibu bapak sadaya, Abah sudah tiap hari, nyaris tiap hari diundang di seluruh masyarakat seantero Nusantara. Mungkin karena Abah kelihatan sudah jadi makhluk langka, makhluk yang harus dilindungi undang-undang purbakala. Iya, tapi Abah sekarang jadi ketua umum POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Abah ketua umumnya, sekjennya Ucok Baba, bendahara umumnya Daus Mini. Laletik WKB. Gitu. Dari daerah ke daerah, dari provinsi ke provinsi, Abah melihat indikator jelas bahwa setiap pengajian selalu dihadiri oleh kaum ibu lebih dominan dari kaum laki-laki. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Sebagai seorang akademisi, Abah harus meneliti secara ilmiah. Iya. Ternyata Bunda, Allah, ini fakta nih, nyambung nih. Hari ini planet bumi didiami oleh makhluk manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki perbandingannya 1 laki-laki berbanding 5 nyaris 6 perempuan. Jadi planet bumi ini didiami oleh makhluk perempuan, jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki. Dan hari ini fakta sudah. Kembali fakta. Tepuk tangan dulu buat kaum perempuan. Gitu. Nanti kita terusin ya soal fakta ini. Abah buka dulu. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah antara Abah Komar, mantan foto model lampu tempel. Tuh bocil-bocil, Bunda, anak-aanak kecil pada teriak Abah datang tadi. Ih, Abah Komar ada di TikTok. Aku udah follow loh, Bah. Gitu. Iya. Jadi luar biasa. Abah Komar kalau dari jauh seperti selebritis, tapi kalau udah dekat seperti Teletubbies katanya. Tuh,
Iya gitu. Memang Abah mantan foto model Bunda, model lampu tempel. Kalau dilihat dari samping kanan, siapa coba? Doni Damara. Dilihat dari samping kiri, Doni Kusuma. Coba deketin, Doraemon. Pak Kades, kapan-kapan ngundangnya satu grup dong. Dery, Eman, Ginanjar. Kapan-kapan ngundang ya. Grup pelawak 4 sekawan masih ada tuh, junior Abah semua, junior. Kalau angkatan Abah sudah pada meninggal. Jojon, Cahyono, Edi Sud. Ya, kalau 4 sekawan si junior. Dery, Eman, Ginanjar masih 4 sekawan. Itu teman-teman Abah semuanya masih keturunan Indo, Bu. Indo lokal. Ginanjar dia masih keturunan Bali. Emaknya Babu, bapaknya Kuli. Angko simulasi. Ini urusannya apa nih? Oh ngopi. Abah mah nggak ngopi. Ngopi, oh ini tanda ngopi, ngobrol pengetahuan Islam. Dih, abang nggak ngerokok tahu? Kok ada rokok sih? Ji Samsu, kalau ngaji sampai surga. Iya gitu. Seru nih. Iya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Enggak jelas. Aduh. Kalau Ginanjar masih keturunan Bali, Bunda. Emaknya Babu, bapaknya Kuli. Kalau Eman dia masih keturunan Pontianak. Emaknya Pocong, bapaknya Kuntilanak. Nah kalau Dery yang paling jangkung dia masih keturunan dari luar. Kalau dia masih keturunan Pakistan. Bapaknya iblis, emaknya setan tuh anak. Oh kalau Abah Komar mah rada putih, rada sipit. Masih ada keturunan Cina. Emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Puas. Bapak Ibu sadaya, yuk kita lempengin dulu nih pertemuan hari ini. Kita lempengin dulu. Kalau pertemuan ini adalah bagian dari ibadah kita, maka mesti dilurusin dulu. Sebab kata Ibnu Sina, bukan Abah yang bicara, Abah baca di buku As-Sirul Azim yang menulis Ibnu Sina. Ibnu Sina, Bunda, membagi manusia beribadah kepada Allah itu ada 3 macam. Ada 3 jenis orang dalam melakukan ibadah. 1, pinjam yang ini. Serius? Ada emang? Yuk, mau diganti. Kasihan apa? Nggak jelas. Kaneron diambil gitu aja. Punten Pak di pengkaran ya. Kata Ibnu Sina, yang pertama ada orang beribadah apapun bentuknya, dia ibadahnya semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini akan kena penyakit, namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur.
kepengen dipuji orang ibadahnya. Satu tuh. Yang kedua kata Ibnu Sina, ada orang ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini, dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Aku sudah sholat, yang penting gugur kewajiban. Aku sudah bayar zakat, yang penting lunas utang. Aku sudah pergi haji ke tanah suci Mekah, selesai. Di kampung udah dipanggil haji pakai topeng putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak orang dari Banten kerjanya tiap tahun Banten, Mekah, Mekah, Banten, Banten, Mekah, Mekah, Banten tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuman gara-gara beda rokaat tarawih aja nggak akur sama tetangga. Nggak prinsipil itu hal-hal yang hilafiah. Cuman gara-gara beda doa kunut aja nggak akur sama tetangga. Ada yang begitu? Aduh ampun. Cuman gara-gara beda kelompok sini selalu ada, kalau habis meninggal ada apa namanya itu? Tahlil. Dia nggak ngerti tahlil itu siapa yang menciptakan. Tahlil memang tidak ada dalam fikih, dalam syariat fikih. Tapi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirahul aziz menciptakan tahlil kerbacaan untuk dibaca. Ada kedalaman dari situ. Tuh, yuk itu nomor 2. Yang nomor 3, ada orang ibadah bunda apapun bentuknya, dia tidak pernah berharap surga, dia tidak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk hari ini kita sama-sama membuat Allah tersenyum di perumahan Puri Bukit Gading Balaraja. Yuk bareng-bareng kita membuat Allah tersenyum di Bukit Gading Balaraja. Ada seorang waliullah perempuan bunda, waliullah perempuan terkenal namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'atul Al-Adawiyah doanya sangat terkenal bunda. Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja sholatku ini, puasaku ini, semata-mata hanya berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, sholatku ini, sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam. Aku tidak itu ya Allah. Aku cinta padamu ya Allah. Aku ingin kau tersenyum dengan apa yang kulakukan. Yuk bareng-bareng kita sepakat satu sikap. Yuk kita bikin Allah tersenyum dengan apa yang kita lakukan hari ini. Asyik jadinya. Ibu bapak sekalian, kita lempeng ini. Jangan sampai mubazir. Gitu. 3. Nah, ibu bapak sekalian, insya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gitu. Insya Allah kita menjadi anak-anak Nusantara yang ada di Bukit Gading Balaraja menjadi manusia yang istiqomah. Amin. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah sikap pribadi seorang Islam yang hidupnya tidak pernah setengah-setengah. Bunda, kalau hidup setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Apapun pekerjaan kita, kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya ya setengah-setengah. Ibu mau tahu contoh hasil pekerjaan setengah-setengah? Bapak mau tahu? Ini contohnya saya.
Saya tidak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu mengerjakan saya setengah-setengah. Jadi pendek tidak, jangkung tidak. Tapi alhamdulillah kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Sebab orang yang tidak percaya kepada dirinya itu ada indikator jelas bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah itu adalah sikap pribadi seorang muslim yang hidupnya tidak setengah-setengah. Bunda dan bapak, lampu listrik dia mengeluarkan cahaya karena ada pertemuan ion positif dan ion negatif total. Positif dan negatif totalitas keluarkan cahaya dia. Jangan setengah-setengah, total. Kalau kau ingin sukses, cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Total. Sukses Bunda, Bapak. Positif ketemu negatif, totalitas. Dia keluar cahaya Bunda, listrik itu. Itu penelitian 20 tahun Thomas Alva Edison. Keluar cahaya. Padahal positif ketemu negatif. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak Bunda, bisa jadi tidak enak loh. Contoh, sop kambing enak, kue bolu enak, coba jadiin satu, nggak karuan rasanya. Sop kambing rasa kue bolu, tapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak, bisa jadi enak loh. Contoh, tong tidak enak dimakan, seng tidak enak dimakan, coba jadi satu, tong seng enak dimakan karena total. Dia berpikir ilmiah kayak gitu. Positif ketemu positif belum tentu positif, negatif ketemu negatif belum tentu negatif. Tapi lihat, positif ketemu negatif secara totalitas luar cahaya. Jadi manusia Islam yang mampu mengelola hidupnya, yang enak, yang tidak enak, yang positif, yang negatif, dikelola sedemikian rupa secara totalitas, dia akan mengeluarkan cahaya, aura, sosok yang bercahaya, pribadi yang bercahaya. Yuk, jangan setengah-setengah. Positif ketemu positif belum tentu positif, bisa jadi negatif. Tapi negatif ketemu negatif juga belum tentu negatif, bisa jadi positif loh Bunda. Contoh, ada sepasang cewek cowok pemuda pemudi dari Bukit Gading Balaraja, jam 2 pagi dia masih naik motor berduaan. Yang cowok bawa motornya, yang cewek dibonceng, belum nikah. Lihat sepi, mojok dia. Yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau nggak percaya, besok cewek itu periksa ke dokter. Positif tuh sih. Yuk, total, jangan setengah-setengah. Mubazir, ini acara sudah begitu meriah, tapi tidak ada hasil. Yuk, totalitas. Jangan setengah-setengah. Ngaji juga jangan setengah-setengah. Ngaji tidak cukup cuma ngaji baca, tapi harus dibarengi dengan ngaji rasa. Kalau kita ngajinya cuma ngaji baca, kalau ngaji baca mak lir ibarat ngupas bawang, yang ketemu kulit lagi. Lamun orang ngaji baca wungkul, ngaji baca malir ibarat ngupas bawang, yang ketemu kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Harus dibarengi dengan ngaji rasa. Abah mau tanya di sini nih, Bu. Uyah garam rasanya apa? Asin. Kata siapa? Garam itu sesungguhnya tidak asin. Dia asin karena kita punya rasa. Asin soteh dabongan urang boga rasa. Asinnya uyahnya. Tuh uyah mah asin. Gula
Rasanya apa Bunda? Sesungguhnya gula tidak manis. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Api memangnya panas? Api rasanya apa Bunda? Api sesungguhnya tidak panas. Yang mengatakan panas itu karena kita punya rasa. Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api, diguyur air keras, dibakar, nggak ada masalah. Para pemain debus dari Banten, dari Cirebon, diguyur air keras, dibakar, nggak kenapa-napa tuh, tesawios-wios. Kenapa sebabnya? Ada ngaji rasa. Ngaji rasa tuh, ulah ngaji baca baik, itu seimbang. Kumaha ngaji rasa tuh, bagaimana ngaji rasa itu bagaimana? Emangnya enak diomongin sama tetangga? Nggak enak. Ya kalau gitu hidup jangan suka ngomongin tetangga. Emangnya enak difitnah sama tetangga? Nggak enak. Kalau gitu hidup jangan suka fitnah. Ngaji rasa tuh, asyhadu tibanding rasa, an la nu ngajadi rasa, ilaha sapetemu ning rasa, illallah sajati ning rasa, ya rasa ya Rasulullah Muhammad sampurna ning rasa, hu satunggal putih rupa raga kaula, rahman nu satetes jeung kaula, rahim nu sarupa jeung kaula. Hamdan li rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qaruba fathul mubin. Innahu huwas samiul alim. Jangan setengah-setengah. Total kalau ngaji. Ngaji baca, yang ngaji rasa. Sebab ilmu Islam, bukan Abah yang ngomong nih, yang ngomong Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruhul aziz. Kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu Islam ada 4 tingkat. Tingkat 1, aku masih pakai celana panjang tahu. Dih, seru juga. Waduh, nyinggung perasaan nih. Mentang-mentang yang ceramah orangnya kecil, kasih botol aqua nu leutik. Bunda, Abah minum dulu ya. Ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aqua rasa jeruk. Ada berapa tingkat ilmu Islam? Tingkat 1 yang disebut ilmu syariat. Ilmu syariat itu ibarat lautan yang luas tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih, tarikhul Islam, jeung sajabana didinya tah. Ilmu Islam tingkat kedua yang disebut dengan ilmu syariat. Ilmu syariat ibarat lautan yang luas tidak terbatas. Dalam alam syariat kita harus tenggelam ke dasarnya. Karena ini lautan yang luas, kita harus tenggelam ke dasarnya. Untuk apa? Untuk sampai kepada tingkatan ilmu hakikat yang ketiga. Menemukan mutiara yang terpendam di dasar lautan. Siapa manusia yang sudah mampu menemukan mutiara ini, dialah orang yang sudah disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sop kambing ngeunah, sop kambing enak bukan apa katanya, tapi dia udah makan langsung. Kalau ngaji jangan apa katanya.
Gado-gado itu enak, bukan apa katanya, ibu udah makan langsung. Ngaji mah jangan apa katanya. Kalau sudah singkatan makrifat, orang-orang tua dulu, nenek-nenek zaman dulu, bunda, 100 hari lagi mau selesai, panggil anak cucu. Neng, ceng, kumpul-kumpul, dek, kumpul. Mbahmu mau pergi jauh, 100 hari lagi mau selesai, 40 hari lagi mau selesai. Orang zaman dulu, ceng, kumpul-kumpul, anak-anak kumpul, abah mau jalan jauh, 40 hari lagi mau selesai. Jadi yang disebut husnul khotimah adalah orang yang meninggalnya tidak dibunuh orang, orang yang meninggalnya tidak ditabrak mobil, orang yang meninggalnya tidak jatuh dari pesawat. Dia sudah tahu hawasul hawas. 40 hari lagi, 7 hari lagi dia sudah panggil anak cucu. Kumpul. Ada apa, bah? Ada apa, nek? Abah mau pergi jauh. Kumpul semuanya ya. 3 hari lagi, 1 hari lagi. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz menciptakan tahlil. Tahlil hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100. Tahlil mah tidak ada dalam syariat fikih. Makanya sebagian masyarakat Islam ada yang membid'ahkan tahlil karena dia nggak tahu ceritanya. Betul? Ieu mah keur bacaan, untuk dibaca kedalamannya. Bunda yang ini mau tanya Abah. Bunda coba lidahnya ke atas, gelak-lakan. Geli, masih ada rasa geli nggak? Masih ada? Masih lama matinya. Ini yang di tengah nih. Bunda coba tutup telinga dua-duanya pakai jari. Masih ada rasa mendengung tidak? Mendengung. Masih lama meninggalnya. Itu ilmu tasawuf. Abah belajar dari ilmu tasawuf Qadiriyah Naksabandiyah di Abah di Tasikmalaya tuh. Abah belajarnya sama Abah Sepuh, bapaknya Abah Anom. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini, pusernya dicoblos. Pusernya. Nyoblos apa ada yang menahan? Coba Pak. Kalau masih ada yang menahan, sudah masih lama meninggalnya. Tuh ilmu tasawuf tuh begitu. Abah sengaja buka begini supaya tidak ada hal yang diributkan lagi, hal-hal yang bersifat furu dan hilafiah. Yuk. Baik. Hari ini kita maulid Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dilihat dari sudut pandang apa? Sudut pandang syariat, tarekat, hakikat apa makrifat? Kalau dipandang dari sudut syariat, ya gini-ginian aja. Maulid Nabi. Tapi kalau dipandang dari ilmu hakikat ma'rifat, sesungguhnya Allah menciptakan manusia begitu sempurna, lengkap, dan di dalamnya tiap manusia ada nur Muhammad, Muhammad Rasulullah, hakikatul Muhammad, nur ila nur. Hari ini Islam memperhatikan dan Islam meminta, hei, kamu jadi orang Islam sudah harus mampu melahirkan nur Muhammad, nur ila nur. Kalau Muhammad secara fisik, Muhammad bin Abdullah sudah selesai ceritanya di Madinah kalau mau jarah. Tapi hari ini yang diperingati adalah Islam mempertanyakan. Karena Islam, ada ilmu Islam, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dalam konteks ma'rifat, hari ini kita dipertanyakan. Siapa namanya? II. Enggak yang panjang. Pak Supriyadi. II Supriyadi. Pakai kacamata lagi. Plus apa min apa nggak jelas.
Ya. Hari ini dipertanyakan Pak Supriyadi. Karena ketika Pak Supriyadi sampai kepada ngaji Islam sampai kepada puncak, targetnya Pak Supriyadi mampu mengenal Nur Muhammad yang ada dalam diri Pak Supriyadi. Hakikatul Muhammad, nur ila nur. Itu yang menuntun Pak Supriyadi kapan selesai dan harus kemana. Lain kan? Kalau cerita syariat lain lagi, biasa-biasa aja. Nah, jam berapa sekarang? Hah? 11. Udah kita tutup aja ya. Hah? Ini udah total tahu. Cuma panitianya aja nggak total. Nah, alhamdulillah panitia udah diterima semuanya gitu. Abah sengaja bawa istri tuh Hajah Siti Maryam, berdiri dulu mah biar tahu nih. Sini. Hajah Siti Maryam, agak sini biar Hajah Siti Maryam asli anak kampung Korelet, Desa Rancakalapa, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dekat Pasar Curug. Abah menikah dengan beliau tahun 1998 ketika Pak Harto turun. Abah nih dari Hajah Siti Maryam dapat anak laki-laki 2 dan perempuan 1 bungsu dari Hajah Siti Maryam. Dari Ibu Hajah almarhumah Dwi Kurnia Mulyanti, Abah punya anak 2 sudah berumah tangga dan punya cucu 3. Jadi Hajah Siti Maryam melanjutkan almarhumah yang sudah almarhum gitu. Abah kalau belum almarhum nggak mau kawin lagi gitu. Iya dong gitu. Alhamdulillah. Jadi tidak betul kalau Abah ini pelaku poligami, tidak betul. Abah lu yang modus gitu. Almarhumah sudah tidak ada, Abah lanjut sama Siti Maryam ketemu di desa waktu itu. Hokinya bagus ini, rezekinya, iya. Kan masih, hoki, iya. Abah menikah sama Hajah Siti Maryam dan jadi anggota DPR RI 2 periode lagi. Tuh apa nak rezeki dia tuh. Iya. Jadi ini mantan pejabat tinggi negara walaupun badannya nggak tinggi. Nah, Abah lanjutkan. Yuk, jangan tuntak, jangan setengah-setengah ngajinya sampai tingkat hakikatnya. Setelah lagi ini Abah mau terusin bahwa hari ini Abah baca psikologi wanita, psikologi Islam. Buat Abah mana buat Abah? Dia yang sengaja buat bapaknya. Pas buat saya aja deh Pak, saya haus. Serius sih. Oh, mana sih jatah Abah tadi mana sih? Tuh kan. Pakai cangkir pendek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kembali ke laptop. Jadi Bunda, ini faktual. Hari ini planet bumi itu didiami makhluk perempuan, jenis perempuan banyak. 1:5. 1 perempuan, 5 nyaris 6 laki-laki. Faktual.
Satu 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 perempuan, iya ya, satu laki-laki, perempuan itu 5, nyaris 6 perempuan. Hari ini Bunda, Allah ciptakan paling banyak perempuan. Abah tarik ke belakang nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang dimuliakan? Ummuka, mamahmu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya? Iya, beli dulu lo, beli naik dulu. Tunggu ya. Yang ketiga kali beliau ditanya, siapa lagi ya Rasulullah? Mamahmu, ibumu, 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 3 kali. Baru yang keempat beliau berubah jawabannya. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu, bapak sia. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Gila nggak? Telapak kakinya aja surga, bagaimana ubun-ubunannya? Yuk pulang dari sini kita, maaf Bunda, ada yang punya Bunda ibu kandung masih hidup? Alhamdulillah. Ada yang sudah almarhum? Nah. Abah tidak pernah pakai uang waktu nyalek DPR RI. Rahasianya cuma cuci kaki ibu kandung yang melahirkan. Tiap hari Jumat, Mak, ini anak emak mau nyalek DPR RI 2004 nih Pak. Biar dilantik Mak, anak emak minta karomah karamatnya emak. Aqua botol yang gede, cuci kaki, telapaknya, airnya, pakai cuci muka dan diminum. Kenapa? Ibu kandung kita yang melahirkan adalah waliullah sejati. Kalau ibu suka jarak ke Banten, ke Sunan Gunung Jati, ke Hasanuddin, Syekh Hasanuddin, ke waliullah siapapun, ibu kalau bisa lihat tuh waliullah begini nih. Ngapain kamu ke sini? Nggak ada hubungannya. Ibu kandungmu dulu baru kau sini. Ibu kandung itu adalah waliullah sejati. Betul. Nih Abah masih. Ibu kandung Abah udah almarhumah. Orang Tangerang pasti tahu kalau nyari Haji Komar jangan di rumahnya kalau hari Jumat. Cari di kuburan emaknya, nongkrongnya di situ. Tuh. Mungkin dia belum pernah cuci kaki emak kandungnya tuh, Siti Maryam. Tapi Abah sebagai mantunya, tiap Jumat, tiap Idul Fitri, Idul Adha cuci kaki. Nggak seberapa, cuma karomahnya. Itu. Makanya mohon izin Abah menyanyikan lagu Wanita Luhur. Yuk. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh ibuku tak pernah lelah, mendidikku taat ibadah. Oh ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Jangan pernah kau sakiti ibu yang selalu menyayangimu. Kalau selalu ku turuti petuahnya. Jadilah kau anak berguna bagi siapa saja. Ibumu selalu berdoa untuk putra putrinya. Ibuku bagaikan sang
surya selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Ingat mama, Pak Kades, mana Pak Kades? Bunda, ibu sudah yatim piatu, udah tidak punya mama, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya bapak. Kasihan Pak Kades, kasihani Abah. Jadi kalau ibu bapak ketemu Abah Komar harus dilus-elus kepalanya, terus kasih duit. Abang seperti ini Bunda, karena ibu kandung itu waliullah sejati, tidak berlebihan juga kalau disebut Tuhan nomor 2 di dunia. Apa kata ibu kandung gitu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wal jalilul akbar wa muhabbati alal mahluki bil ajhari wal fana'i bisiri min kulli disirim bihaulika wa quwatika wa bil qudratil akbar bihaqi ismillah ya adhamil akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mung sakitu tisim kuring hapunten anu kasuhun, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Abah merasa masih banyak kekurangan Bunda, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Kalau tensi darah sih normal, cuma tinggi badan yang nggak normal. Alhamdulillah umur segini Abah belum ada pantangan makan Bunda, belum ada pantangan makan Pak. Abah pantangan cuma 3, nggak bisa makan dari dulu sampai sekarang. Babi, anjing, sama monyet. Sama satu lagi curut. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah hatur nuhun, terima kasih. Jadi hadirin, tadi yang dari Abah adalah jangan setengah-setengah, harus total. Ya tadi Abah cerita bahwa tahun 98 menikah dengan Ibu Siti Maryam pada saat Soeharto turun. Jadi Soeharto turun, Abah naik. Nah, alhamdulillah ya Abah, kesempatannya itu bagus sekali. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua. Sekali lagi, satu lagi kata Abah, apa yang kita lakukan saat ini harus hanya bertujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain, tidak karena surga, tidak karena takut neraka. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini bertemu dengan Abah, Allah ridhoi pertemuan kita semua. Mudah-mudahan lain kali tetap panjang umur Abah. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di suatu waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat jalan Abah. Hadirin dari kami seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.